Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. As-sidq, kejujuran, merupakan salah satu akhlak mulia yang diajarkan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak mengajarkan tentang as-sidq, yaitu kejujuran. Karena sesungguhnya siapapun yang memiliki akhlak dalam bentuk kejujuran, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita termasuk atau menjadi golongan orang-orang yang jujur. Dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersikap jujur, as-sidq, di dalam setiap urusan. Di dalam urusan perdagangan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga memerintahkan
mengajarkan, membimbing untuk senantiasa bersikap jujur. Barang siapa yang bersikap jujur di dalam muamalahnya, maka perniagaan yang ia lakukan akan mendapatkan keberkahan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli selama dalam proses transaksi, proses memilih jadi atau tidaknya jual beli tersebut dilakukan, selama keduanya belum berpisah, fa in sadaqa wa bayyana, jika penjual dan pembeli itu keduanya jujur di dalam bertransaksi, wa bayyana, dan keduanya pun jujur, sang pembeli menjelaskan tentang keadaan barangnya yang sebenarnya, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi bagi keduanya di dalam transaksi tersebut. Wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakah, maka bila salah satu keduanya atau keduanya menyembunyikan cacat celah yang ada pada barang yang dijual tersebut, atau keduanya menunaikan kedustaan, tidak jujur satu dengan lainnya, muhiqqat barakah, maka akan terhapus keberkahannya. Ini salah satu contoh bagaimana sikap jujur itu harus ada pada diri seorang muslim di dalam keadaan bagaimanapun. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya bahwasannya muara akhir dari sifat as-sidq, sifat sikap jujur, muara akhirnya adalah seseorang meraih al-jannah, surga. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu mengarahkan kepada kebaikan, memberikan arah, petunjuk kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengarahkan, menunjukkan seseorang kepada al-jannah, kepada surga. Wa inna rajula la yasduqu, dan seseorang yang senantiasa bersikap jujur, hatta yuktaba indallah siddiqan, hingga kemudian sikap kebiasaannya, jujurnya tersebut menjadikan ia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Qala wa innal kadhiba, dan sesungguhnya
dusta itu yahdi ilal fujur, akan mengarahkan, menunjukkan kepada seseorang kepada al-fujur, perbuatan yang jelek. Wa innal fujur, dan sesungguhnya perbuatan yang jelek, buruk itu yahdi ilan nar, akan mengarahkan, menunjukkan kepada seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, dan sesungguhnya seseorang yang senantiasa ia berdusta hingga dirinya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memiliki, atau sebagai orang yang pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita, karena di dalam beberapa riwayat disebutkan tentang alaikum bis-sidq, yaitu menggunakan kata alaikum, hendaklah kalian bersikap jujur. Ini merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa pada diri umatnya memiliki sikap jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu, sebagaimana tadi dijelaskan di dalam hadis, akan mengarahkan, menunjukkan seseorang untuk memiliki sifat, sikap, perilaku yang baik. Dan sikap, sifat, perilaku yang baik itu akan mengarahkan, menunjukkan kepada seorang untuk masuk ke dalam jannah. Ini salah satu sifat keutamaan dari kejujuran. Maka dimanapun, kapanpun, keadaan bagaimanapun, sikap jujur itu harus senantiasa dipupuk, harus senantiasa dibiasakan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini memberikan faidah, pelajaran kepada kita. Yang pertama, pelajaran yang kita petik dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu wajib bagi kita untuk selalu bersikap jujur. Wajib bagi kita untuk selalu bersikap jujur di dalam segala urusan, di dalam segala perkara. Karena sebagaimana di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian jujur. Ini menunjukkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya untuk selalu bersikap jujur. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu membiasakan untuk selalu bersikap jujur, sehingga kejujuran itu menjadi
sikap mental bagi dirinya. Manakala ia akan berdusta, ia merasa tidak nyaman. Manakala ia akan melakukan satu perbuatan yang tidak jujur, ia merasa tidak nyaman. Kenapa demikian? Karena di dalam kesehariannya, di dalam kebiasaannya, ia senantiasa berusaha untuk bersikap jujur dalam segala hal. Dalam urusan jual beli, dalam urusan perkara-perkara keduniaan, dalam urusan pergaulan dengan manusia, orang lain, masyarakat, dengan keluarga, semuanya ia landasi dengan kejujuran. Tidak sedikit pun terbetik pada dirinya untuk melakukan kedustaan. Tidak sedikit pun pada dirinya untuk kemudian bersikap curang. Tidak. Dia berusaha untuk bersikap jujur. Maka kalimat di dalam hadis ini, la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, itu adalah melalui proses pembiasaan. Melalui proses terus-menerus ia berusaha untuk jujur. Sehingga kemudian la yasduqu, sehingga dengan kebiasaan berbuat jujurnya itu, hatta yuktaba indallah siddiqan, sehingga kemudian ia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Tantangan bagi orang yang jujur pada masa sekarang ini senantiasa dibayang-bayangi oleh ketidakmampuan ia bisa mencapai kesuksesan yang bersifat duniawiyah. Kalau saya tidak jujur, kalau saya jujur, wah saya tidak akan lulus. Kalau saya jujur, polos saja misalnya, wah saya tidak akan dapat bagian. Kalau saya jujur, saya tidak akan bisa seperti rekan-rekan saya. Dan seterusnya. Maka bayang-bayang keduniaan ini kadang menggoda seseorang untuk kemudian melepaskan sifat kejujuran yang semestinya ia pupuk untuk kemudian ia biasakan menjadi kebiasaan sehari-harinya. Karenanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. La yasduqu, ia terus-menerus bersikap jujur, membiasakan diri untuk bersikap jujur, menjadikan kejujuran itu sebagai perilaku kesehariannya. Maka kalau ia terus mengulang untuk jujur dan jujur, membiasakan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala ia akan dicatat sebagai orang yang siddiqan. Ini pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, seseorang yang jujur ia akan memperoleh albir, kebaikan. Yang para ulama menyebutkan albir meliputi seluruh kebaikan.
meliputi seluruh kebaikan. Baik kebaikan duniawiyah, kebaikan agama. Manakala sikap jujur itu ditegakkan pada dirinya, ia akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan albir, kebaikan. Dan ketika ia mendapatkan albir, perilaku kesehariannya cenderung untuk beramal, untuk berbuat, melakukan kebaikan-kebaikan, yang dengan sebab itu kemudian ia akan diarahkan, ditunjukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Dan inilah pelajaran yang keempat, bahwasannya seseorang yang jujur, muara akhir daripada kejujurannya adalah mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Sebaliknya, ketika seseorang melepaskan sikap jujur, kemudian bersikap dusta, maka sikap dustanya ini akan menghancurkan keadaan dirinya. Bahkan ketidakjujurannya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat manusia dengan ketidakjujurannya. Karena seberapa besar seseorang memiliki kemampuan saat ia hidup di tengah masyarakat, kemudian ia tidak berlaku jujur, maka ketidakjujurannya ini akan menjadikan hubungan dengan sesama manusia bisa renggang. Hubungan dengan sesama manusia bisa retak, pecah, bahkan tidak lagi bisa berhubungan, putus komunikasi. Kenapa? Karena ketika seseorang bersikap tidak jujur, berarti ada satu pihak yang merasa telah dikelabui. Dan bagi orang yang merasa telah dikelabui, maka ia tidak akan bisa mempercayai teman seiringnya selama ini. Kata peribahasa, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang takkan percaya. Sekali seseorang kemudian berdusta, maka hari-hari berikutnya orang akan ragu. Hari-hari berikutnya orang akan tidak percaya kepada diri orang yang telah mendustainya. Ini permasalahan yang sangat berat. Para ulama ahlul hadis, para ulama yang berkecimpung di dalam menelaah, meneliti validitas kesahihan satu hadis, itu akan langsung menjatuhkan satu hadis manakala ditemui satu perawinya pendusta. Langsung ditinggal. Ketika ditemui ada yang meriwayatkan hadis, satu hadis misalnya, itu dari orang-orang yang telah dikenal di kalangan para ulama sebagai pendusta. Dan kita bisa melihat seperti misalnya para ulama yang berkecimpung di dalam menelaah satu hadis, para ulama akan langsung menolak hadis yang diriwayatkan kalau perawinya ini, orang yang meriwayatkannya ini, memiliki latar belakang sebagai pengikut Syiah atau penganut Syiah. Kenapa demikian? Karena di dalam Syiah dusta itu telah menjadi tradisi. Di dalam Syiah dusta itu bahkan menjadi akidah, yaitu yang disebut dengan taqiyah.
Di kalangan Syiah, taqiyah itu adalah ibadah. Taqiyah adalah prinsip di dalam beragama mereka. Taqiyah. Apa itu taqiyah? Boleh berbohong, boleh berdusta. Maka para ulama dalam hal ini yang memang pakar dalam meneliti hadis ataupun menentukan satu hadis ini sahih ataukah tidak, begitu ditemukan perawinya dia memiliki latar belakang penganut Syiah, gugur hadisnya. Ini yang menjadikan masalah kejujuran itu sesuatu yang sangat urgen di dalam masalah din, dalam masalah agama. Dan kita bisa melihat pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya, memerintahkan kepada umatnya. Di awal kali beliau berdakwah, beliau menyampaikan risalah, senantiasa menanamkan tentang kejujuran. As-sidq. As-sidqu ditanamkan betul, jujur. Ini bisa kita lihat dari hadis yang panjang, hadisnya dipenggal, bahwasannya ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke negerinya Heraklius, Raja Heraklius, seorang Nasrani, raja yang masih menganut atau sebagai Nasrani. Para sahabat generasi awal hijrah dari Makkah ke Habasyah. Kemudian Raja Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, yaitu Sakhr bin Harb, yang waktu itu belum memeluk Islam, yang datang ke negeri Raja Heraklius ini dalam rangka untuk melaporkan bahwasanya ada orang-orang dari Makkah, pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang berada ataupun berhijrah berpindah ke negerinya Raja Heraklius. Maka kemudian Raja Heraklius bertanya, kalau memang benar di Mekah telah diturunkan atau telah diutus seorang Rasul, Raja Heraklius bertanya, famadza ya'murukum? Apa yang diperintahkan kepada kalian oleh Rasul yang telah diutus itu? Yakni apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada para pengikutnya. Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan bercerita tentang apa yang diajarkan oleh Rasul yang ditunjuk ini, yaitu Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Apa? Abu Sufyan bercerita, saya katakan kepada Heraklius, u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Rasul yang diutus itu mengajarkan kepada pengikutnya untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dan mereka dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Kemudian Rasul itu pun memerintahkan kepada pengikutnya, watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan oleh kalian apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian, untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang menyelisih syariat. Wa ya'murna bis shalah, kemudian Rasul itu pun memerintahkan kami untuk menunaikan salat. Was-sidqi, dan Rasul itu pun memerintahkan kepada pengikut-pengikutnya untuk as-sidq, untuk jujur. Wal afaf was-silah. Wal afaf
wasilah, dan untuk menjaga kehormatan, dan untuk menyambung kekerabatan, silaturahmi. Ini yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Rasul yang baru diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan kaum Arab. Hadis ini menunjukkan bahwasannya apa yang diungkapkan oleh Abu Sufyan yang waktu itu belum memeluk Islam, diungkapkan kepada Raja Heraklius, menceritakan tentang apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pengikutnya. Satu di antaranya adalah bersikap jujur. Yang diperintahkan kepada para pengikutnya untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ini terkait dengan prinsip kejujuran dan bagaimana buah daripada didikan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Ka'ab bin Malik tertinggal tidak mengikuti rombongan kaum muslimin untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Tabuk dalam rangka untuk berperang dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan peperangan Tabuk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Tabuk, maka berdatangan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Untuk apa? Untuk menyampaikan uzur mereka, kenapa mereka tidak sampai ikut berangkat ke Tabuk. Karena peperangan Tabuk saat itu ditunaikan dalam keadaan panas yang sangat menyengat, dan ketika itu pula panen raya sedang akan berlangsung, sehingga godaan terhadap dunia untuk seseorang itu menarik diri tidak ikut dalam peperangan Tabuk itu sangat besar. Nah, Nabi SAW ketika kembali dari Tabuk, berdatangan orang-orang menyampaikan uzurnya. Orang-orang yang tertinggal di Madinah dan tidak ikut di dalam peperangan Tabuk, satu demi satu menghadap kepada Rasulullah SAW menyampaikan uzurnya dengan berbagai alasan. Dan Rasulullah SAW menghukumi secara zahir. Adapun apa yang ada di dalam hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika ia tidak berangkat bersama rombongan pasukan kaum muslimin ke Tabuk? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ketika beliau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal seorang yang namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia adalah sosok laki-laki yang memiliki kefasihan di dalam berbicara, pandai berbicara, pandai berdiplomasi. Bagi beliau untuk menyampaikan uzur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mudah. Sangat mudah. Namun ternyata Ka'ab bin Malik tidak kemudian menyampaikan uzur. Ka'ab bin Malik lebih memilih berbicara secara jujur. Apa yang menyebabkan dirinya tidak bisa berangkat atau tertinggal dengan rombongan kaum muslimin ke peperangan Tabuk. Kalau beliau memberi alasan, pasti alasan itu akan diterima oleh Rasulullah SAW. Karena beliau adalah seorang yang fasih, seorang yang lihai di dalam berbicara, di dalam bertutur kata.
tetapi itu tidak dilakukannya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berbicara apa adanya, sehingga kemudian Nabi SAW menghajar, artinya memboikot. Salamnya tidak dijawab, salamnya Ka'ab bin Malik tidak dijawab. Ya. Demikian juga para sahabat yang lain, kalau bertemu Ka'ab bin Malik tidak ada perkataan, tidak ada kalam, tidak ada salam, tidak ada tegur sapa, dibiarkan. Ya. Dalam keadaan dihajar, diboikot oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, seakan-akan dunia itu sepi, seakan-akan dunia hanya dia sendiri yang hidup. Walaupun ia berada di kota Madinah, di tengah-tengah para sahabat. Ka'ab bin Malik menerima resiko atas kejujurannya. Resiko dikucilkan, resiko dihajar, resiko diboikot. Selama kurang lebih 40 hari. Kemudian Allah menurunkan ayat. Menerima taubat. Menerima taubat Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya. Ini buah dari kejujuran. Memang awalnya terasa pahit. Awalnya terasa pahit. Bagaimana tidak? Para sahabat yang dulu dekat dengan beliau, dengan Ka'ab bin Malik, tiba-tiba menjauh. Bahkan istrinya pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauh dari Ka'ab bin Malik. Diminta untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya. Ka'ab bin Malik benar-benar hidup seorang diri di tengah kehidupan kota Madinah. Terasa pahit. Terasa pahit. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menerima sanksi, menerima iqab, hukuman dari kelalaian untuk tidak bersama-sama dengan pasukan kaum muslimin, pergi ke Tabuk. Namun karena sikap as-sidq, sikap jujur dari seorang Ka'ab bin Malik ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang intinya membebaskan Ka'ab bin Malik untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat sikap jujur. Awalnya mungkin terasa pahit, tetapi itulah yang didapat oleh seorang Ka'ab bin Malik, mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan, dan ayat itu terus dibaca, diulang-ulang oleh kaum muslimin hingga sekarang ini. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Disinilah keutamaannya. Disinilah keutamaan sosok seorang Ka'ab bin Malik yang dengan kejujurannya sehingga kemudian sampai turun ayat yang membebaskan dirinya, yang memberitakan bahwasannya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafiddin azakumullah, dari sekian paparan terkait dengan masalah as-sidq, kejujuran ini, kita harus benar-benar menjunjung, memupuk kejujuran itu pada diri kita. Kita harus berusaha untuk membiasakan, untuk bertutur kata, berbicara, membiasakan dengan jujur. Untuk bersikap, bertindak juga dengan penuh kejujuran yang selalu dibiasakan setiap saat, setiap hari, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatatkan diri kita
dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh akan sangat berat bagi orang yang tidak jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak jujur di dalam hatinya, tidak akan membiarkan untuk kemudian ia memikul dakwah yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyeleksi, akan memilah siapa yang jujur di antara hamba-hambanya dan siapa yang dusta di antara hamba-hambanya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu bersikap jujur. Terutama kita mengemban dakwah harus jujur. Kalau kita mengatakan bahwasannya sesuatu harus kita katakan walaupun mungkin itu akan berimbas kepada diri kita sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi katakanlah yang benar itu tetap sebagai sebuah kebenaran. Jangan kemudian kebenaran itu dibungkus sedemikian rupa untuk kemudian dibelok-belokkan atau dicari-cari alasan pembenaran untuk kemudian kebenaran itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ia raih. Bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Ini berbahaya. Ketika seseorang tidak jujur, dia bukan mencari kebenaran, tetapi ia mencari pembenaran. Dia datang kepada para ulama supaya ulama itu memberikan legitimasi. Bukan untuk kemudian bertanya agar dia mendapatkan sesuatu yang bernilai kebenaran, dan setelah itu kebenaran itu menjadi koreksi bagi dirinya kalau memang dirinya salah. Kalau dirinya benar, maka kebenaran itu menjadi hujah yang ia sampaikan. Jujur. Memang mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Nah, disinilah pentingnya kita untuk senantiasa bersikap jujur. Untuk senantiasa bersikap jujur. Jangan sampai kemudian ada seorang dai ketika ditanya, "Ustadz, kok tampil di televisi? Kok ada musiknya?" Ya, tidak apa-apalah, sekedar musik saja. Tidak jujur dia. Tidak jujur. Kenapa dia tidak menjelaskan? Ya, itu salah. Ya, itu salah. Saya istighfar, saya bertobat, saya tidak akan mengulangi lagi. Harusnya jujur. Jangan kemudian mencari hilah. Jangan kemudian mencari pembenaran dari perbuatan yang memang sudah salah dilakukan. Ini kejujuran di dalam memegang teguh agama. Karena apa? Karena umat akan meniru, umat akan mencontoh. Kok kamu seperti itu? Kan ustadznya juga seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Masalahnya ini adalah sesuatu nilai kebenaran, nilai kebenaran yang harus benar-benar dilandasi dengan kejujuran. Jangan kemudian mencari helah, mencari alasan untuk kemudian supaya apa yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang dianggap benar. Padahal yang dilakukannya adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang menyalahi syariat. Kenapa tidak katakan saja, ya itu salah. Saya telah terjatuh kepada kesalahan, saya beristighfar, saya bertobat, dan jangan kalian tiru. Itu salah. Seharusnya demikian.
Ini namanya jujur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semua sehingga kita benar-benar bisa menapaki kehidupan ini dengan sikap istiqomah di atas kebenaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dengan rahmatnya masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.